dalam kerajaan surga. Kembali kami mengucap syukur kepada Bapa, sebab Engkau senantiasa berikan kami kesehatan dan kekuatan. Kau limpahkan kami dengan berkat yang luar biasa Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah hantarkan kami ke tempat-Mu yang kudus ini dengan penuh sukacita Bapa. Ya Yesus, kami boleh ada saat ini bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi oleh karena anugerah-Mu Tuhan yang senantiasa membimbing kami untuk tetap setia beribadah bersama Engkau Bapa. Ya Tuhan, berkati setiap kami Bapa yang hadir pada saat ini Bapa. Biarlah Engkau mendengar doa seru kami Tuhan. Biarlah Engkau menjawab doa-doa kami, segala pergumulan kami, dan apapun yang kami rindukan Bapa, Kau akan memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, Kau telah memberkati sekolah, kuliah, pekerjaan kami, keluarga kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Kau telah memberkatinya dengan luar biasa. Ya Yesus, penuhi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, dan kami boleh memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan, sebab kami rindu memuji besarkan nama-Mu Bapa. Ya Tuhan, kami menyerahkan akan saudara-saudara kami yang beberapa hari dan saat ini Bapa. Biarlah Kau melindungi kami mereka dalam perjalanan, dan boleh bersama kami untuk memuji besarkan nama-Mu Bapa. Tuhan, Kau juga berkati kami yang mengambil pelayanan dalam hari ini Bapa, mulai dari pemain musik, worship leader, cari hasil sistem, asal, pengedar bunyi-bunyi, biarkan Kau boleh menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang menghadapi kesalahan Kau membuka jalan, yang menghadapi kesesakan Kau memberi kebenaran. Sebab di tangan-Mu ada kebenaran yang besar bagi kami Tuhan. Ya Yesus, Kau sudah tahu Kau menekan dua tipu kepada kami di batu Bapa. Biar Kau senantiasa berikan kesehatan kekuatan Tuhan. Berkati keluarga besar, semuanya, kerinduannya, terlebih dalam pelayanan semua untuk kemuliaan. Ya Yesus, biarlah Kau mengurapi hati kami lebih lagi Tuhan, biar kami boleh lari. Haleluya, silakan duduk kembali. Kau adalah Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang sanggup memampukan kami, Kau yang sanggup memberikan segala pun yang kami inginkan Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti itu Tuhan, sebab Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kami rindu menyembah, meninggikan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan.
telah menetapkan hati kami untuk percaya kepada-Mu Bapa. Kami yakin bahwa Engkau senantiasa setia dalam hidup kami Tuhan. Penuhi kami lebih lagi Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Serahkan hatimu. Tuhan, biarlah Kau menghadirkan ibadah kami pada hari ini Bapa. Biarlah Kau mau pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan.
Lalu Yesus kira mengurusi siapa nama Tuhan. Tiba saatnya siapkan hati kita menjaga berkat firman Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan, bahwa di dalam janji-Mu ada kekuatan, ada kemenangan, ada pengharapan bagi kami yang senantiasa rindu untuk dekat denganmu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Kau adalah sumber segalanya bagi kami Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini Bapa, boleh lebih lagi menguatkan iman kami. Ya Tuhan, bila Kamu sucikan hati kami untuk memperoleh berkat firman. Haleluya ya Yesus. Haleluya.
kasih pemurahan yang Kau sudah berikan kepada setiap jemaat-Mu, gereja-Mu yang hadir pada saat ini. Ada suatu anugerah di mana kami sudah banyak memuji dan besarkan nama-Mu. Kau telah menikmati setiap puji-pujian kami Tuhan. Karena ini menjadi sembahan yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau Tuhan nyatakan kepada jemaat yang hadir pada saat ini. Baru perkataan yang benar di mulut hamba-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi dengan urapan yang khusus yang asal daripada surga. Sehingga apa yang Bapa mau Tuhan sampaikan kepada jemaat-Mu, Kau nyatakan pada saat ini Tuhan. Sehingga kami yang mendapatkan beban dan masalah dalam hidup ini boleh dikuatkan oleh Allah, mendapat jawaban daripada Allah. Kau akan memulihkan kehidupan kami. Kau akan menyatakan kebenaran-Mu kepada setiap kami yang hadir pada saat ini. Sehingga firman-Mu boleh membawa kami semakin hari semakin mengerti akan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita sudah berada menginjakkan kaki di minggu yang ketiga di tahun yang baru. Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita untuk tetap setia seperti saat ini. Karena Dia berkata, anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Biarlah pada saat ini kita memberikan hati yang terbaik, sehingga benih firman Tuhan pada saat ditabur, dia tidak akan dicuri, dia tidak akan jatuh ke pinggir jalan yang akan diambil oleh burung-burung. Dia tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tetapi dia jatuh di tanah yang baik, sehingga akan menghasilkan buah-buah yang indah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kita akan belajar tentang firman Allah yang kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24, ayat yang tidak asing yang senantiasa kita dengar setiap bulan Agustus pada saat banyak perlombaan. Saya undang bagi berdiri untuk menghormati firman Tuhan, dan kita akan baca satu ayat ini bersama-sama dan kita akan aminkan bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Silakan duduk kembali. Di sini dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Banyak peserta. Dan dalam gelanggang pertandingan itu perlombaan harus diikuti oleh peserta yang mendaftar. Dan di sini kita adalah peserta itu. Semua peserta turut berlari. Untuk berlari sebagai pelari, supaya menjadi pelari yang baik, pasti di dalam gelanggang pertandingan itu ada penonton, ada pelatih, ada pelari. Dan kita tahu kalau sekedar berlari, saudara, dulu di tempat ini ada kebaktian doa malam. Pulangnya itu jam 4 pagi. Dan masih ada kakak saya. Ada satu, saya ingat ada 2 kakak saya dan teman saya. Setelah mengikuti doa pagi di tempat ini, pulang doa malam. Setelah itu pulang jam 4 pagi. Kalau kita tahu keadaan jam 4 pagi kan masih sepi. Dan pada saat kita berjalan dari Duku Kupang sampai ke Dukun Timur, lewat gang 21 itu gangnya Mbak Endah. Setelah itu sampai ke Duku Kupang Timur gang 10. Nah pada saat itu kan sepi, suasana sepi. Kakak saya itu sambil berlari dia berkata kepada saya dan satu kakak saya dan teman saya, 3 orang ini,
kok, karena takutnya, karena kita takut itu mungkin orang gila, mungkin dikejar orang jahat, akhirnya berlari tanpa memperdulikan baik konco, baik dulur, wis gak diperdulikan. Pokoknya aku selamat, lari bisa cepet-cepetan sampai kaki saya itu sandal saya keinjak ketinggalan saudara. Ya saya tetap lari menyelamatkan diri, tetapi apa yang terjadi? Kakak saya tertawa pada saat itu, ya sambil marah, sambil terus dukungan sandalku ya kayak di belakang saudara. Ya pada saat itu pagi sekali sampai teman saya itu berdetek, teman saya itu takut orang gila. Dia bilang, oh ya kebuacet, konconya ditinggal, saudaranya ditinggal, ya. Dan satu, agar berlari tanpa tujuan. Karena apa? Karena ingin menyelamatkan diri, tanpa memperdulikan saudara, tanpa memperdulikan teman, pokoknya aku selamat diri. Berlari tanpa tujuan. Tetapi di sini, semua peserta turut berlari sebagai pelari. Kata Paulus berkata, aku bukan berlari tanpa tujuan. Bukan petinju yang sembarang saja memukul, gak agar gerasa atau air, tetapi ada teknik-teknik, trik-trik tertentu supaya kita pada akhirnya, tetapi bahwa hanya satu orang mendapat hadiah, tujuannya adalah hadiah. Ada tujuan, bukan hanya sekedar berlari. Kita harus sebagai pelari harus menguasai diri. Pertama adalah latihan badani. Kalau seorang pelari sebelum dia menjadi pelari yang handal untuk mencapai kesuksesan, untuk dapat menang sampai garis finish dan dia dapat hadiah, dia harus berlatih dengan latihan badani. Mungkin itu harus setiap hari, kan ada pelatihnya. Dilatih oleh pelatih ini, harus berlari, harus menjaga kesehatan, harus ada trik, gerakan gini supaya mereka dapat menjadi pemenang pada akhirnya. Kalau dalam firman Tuhan, di dalam pertandingan iman, semua kita sebagai anak-anak Tuhan yang beriman pada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam pertandingan iman, semua peserta turut berlari. Kalau kita menjadi pelari yang baik, maka kita harus berlatih. Dikatakan di dalam Ibrani, latihan badani terbatas gunanya. Sebagai pelari di dalam dunia sekuler, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita harus berlatih, ibadah itu harus dilatih. Latihan badani itu terbatas. Teman saya sampai mau mengeluarkan uang jutaan selama 6 bulan dia ikut dia ikut nge-gym gitu ya. Dia itu pada saat pulang kerja, kalau dia pakai pakaian nge-gym itu, saya bilang jangan lapor, macam-macam ya, ada treadmill, ada pakai alat-alat, ada yoga, ada sembarang saudara. Pada saat itu kalau saya tanya mau pulang kerja, saya kira apa? Treadmill ya. Treadmill itu jalan pakai alat itu loh, diatur, naik pilih cepet jadi cepet, naik pilih lari ya lari, tapi di tempat. Latihan badan. Tapi kata Tuhan, latihan badan itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah sebagai orang-orang yang beriman, sebagai peserta yang masuk ke dalam gelanggang pertandingan, melatih diri kita, melatih ibadah kita. Gak gampang saudara. Melatih untuk beribadah itu sulit. Kalau tidak ada campur tangan Roh Kudus yang menarik kita untuk datang kepada Tuhan, pasti banyak sekali dalih-dalih kita melakukan ibadah kita. Harus berlatih melakukan firman Tuhan, berlatih untuk memuji Tuhan, berlatih untuk membaca firman. Harus dilatih, berlatih untuk berbuat baik, berlatih untuk sabar, berlatih segala sesuatu harus dilatih. Berdoa pun harus dilatih. Kalau orang, saya pernah di dalam, walaupun kelihatannya setia dalam setiap ibadah, tetapi melupakan jam-jam doa itu bisa. Walaupun saya setia, menurut saya itu datang setiap ibadah, tetapi pada saat saya tidak melakukan jam-jam doa saya, tidak melatih diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan,
memberikan waktu-waktu yang khusus kepada Tuhan, itu pun bisa terjadi. Kita harus berlatih, latihan supaya menjadi pelari yang pada saatnya sampai kepada garis finish dan mendapat hadiah. Bukan hanya berlatih, tetapi harus menguasai diri sebagai peserta dalam perlombaan. Pelari ini harus berlatih. Selain berlatih, harus menguasai diri sepenuhnya. Kata Rasul Paulus, aku menguasai diriku sepenuhnya supaya pada akhirnya aku mendapatkan, yaitu hadiah, mahkota yang abadi. Bukan mahkota yang fana saja, tetapi mahkota yang abadi yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Karena Paulus berkata, aku berlari bukan tanpa tujuan, ada tujuannya. Kata Paulus, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari kepada panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Fokusnya hanya kepada Tuhan. Tujuan akhirnya Tuhan sudah tentukan. Dan kita berlatih di dalam kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kata Tuhan, kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. Pada saat kita dapat menguasai diri kita, pasti kita dapat berdoa dengan tenang. Pada saat kita panik, kita tergesa-gesa, pada saat kita khawatir, tapi pada saat kita tidak dapat menguasai diri, seperti latihan sebagai seorang pelari, harus berlatih, harus menguasai diri, berlatih dengan ibadah, dengan segala sesuatu yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, dan menguasai diri dengan apa saudara? Dengan berdoa. Kalau jam-jam doa kita tentukan dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita ada mesbah keluarga, di dalam kehidupan kita ada jam-jam tertentu untuk kita bersekutu dengan Tuhan, dengan berdoa, bangun tidur, sebelum melakukan segala perkara kita berdoa, menghadap Yang Maha Kuasa, mengucap syukur dengan segala berkat yang Tuhan berikan. Ada skalanya orang yang tidak bisa bangun tidur karena bablas, ya. Itu sudah takdirnya, sudah rencana Tuhan memanggil dia. Ada saatnya, pada saat kita bangun tidur bisa jatuh dari tempat tidur, tapi pada saat kita berlutut di hadapan Tuhan, mengucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan berikan kesempatan kita hidup, menjalani hidup ini, menikmati anugerah yang Tuhan berikan. Kita dapat bernafas dengan bebas tanpa membayar. Kalau di oksigen rumah sakit membayar, tetapi kita bebas, dikasih anugerah untuk bernafas dengan bebas. Kalau saya mengalami pilek dan butuh, nggak bisa bernafas, saudara, pakai hidung, pakai mulut, jadi batuk, ya, itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi kita bersyukur kalau kita bisa bernafas dengan lega. Kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Dengan berdoa, kata Tuhan, mintalah maka engkau akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Pada saat kita berdoa, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Pada saat kita berdoa, kita mengerti rencana Tuhan. Pada saat kita berdoa, Tuhan akan mengimpartasikan karakternya kepada kita. Tuhan akan memberikan rencana-rencananya kepada kita. Tuhan akan mendewasakan kita. Tuhan akan membentuk kita karena kita dekat dengan Tuhan. Atau Daud berkata, hanya dekat Allah sajalah aku tenang, karena Dia adalah kekuatanku. Dekat dengan Tuhan kita menjadi tenang. Walaupun khawatir besok apa yang terjadi, walaupun berita-berita yang begitu mengkhawatirkan, menakutkan, tapi pada saat kita berdoa, pada saat kita mengucurkan isi hati kita kepada Tuhan, maka di situ ada ketenangan. Dan dikatakan bahwa pelatih kita adalah pelatih yang handal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah mengalahkan segala maut. Dia sudah pernah dicobai, dan kita berbahagia. Orang-orang yang masih di dalam pencobaan, kita harus berbahagia karena Tuhan juga sudah pernah dicobai dan menang. Maka Tuhan pernah berkata, aku harus pernah dicobai,
Paulus ya, berlari-lari kepada panggilan surgawi, yaitu tujuan iman kita. Berfokus hanya kepada Tuhan sebagai pelari harus mempunyai tujuan. Kalau kita tahu, seringkali saya ingat sekali ilustrasi yang dibawakan oleh almarhum Bapak Gembala kita tentang cerita fabel, yaitu kancil dan kura-kura. Lomba lari, saudara. Kalau saya teringat cerita ini mengajar kepada kita. Kancil itu binatang yang lincah, banter melayuni. Sedangkan kura-kura kan teman-teman gini. Pada saat diadakan lomba berlari, kancil dengan ngepur kura-kura ini, wes lari bisik, gak apa-apa melayu bisik. Karena kancil merasa bahwa aku lebih cepat daripada kura-kura ini. Dan kura-kura ini berlari dengan sekuat tenaga, walaupun dengan kemampuannya kita tahu kalau dibanding dengan kancil, kura-kura ini pasti kalah. Tetapi pada saat dia berlari ya, dengan sekuat tenaga, dengan keberadaannya, walaupun dia tahu kemampuannya kalah dari kancil. Kancil setelah itu, dia berlari mendahului kura-kura. Setelah itu dia santai, dia noleh ke belakang, saudara. Alah jatuh, kura-kura belum kelihatan. Akhirnya dia tenang, tanteni ini sampai tertidurlah kancil ini karena menganggap gampang salah tututi kura-kura ini. Setelah dia tertidur, terlena, terbuai, mungkin dia mimpi, mungkin dia kemana, ya nyawanya kemana-mana. Tetap pada saat kura-kura ini melewati kancil, dia dengan tenaga yang ada, dengan kemampuan dia berlari, terus berlari. Akhirnya sampai ke finish ya kura-kura, kancilnya dia keturun, kancilnya kalah. Walaupun dia dengan kekuatan dia berkata, aku bisa mengalahkan kura-kura. Kura-kura lemak-lemak larinya, tapi saya banter. Dikatakan firman Tuhan, orang yang tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi orang yang merendahkan hati mendahului kehormatan. Yang sih dapat hadiah ya kura-kura, memperoleh kehormatan walaupun dengan keterbatasannya. Kalau kita menjadi peserta turut berlari di dalam gelanggang pertandingan iman kita, walaupun dengan keterbatasan kita bukan hamba Tuhan, mungkin kita aku gak ganti BL kok, aku gak ganti pemain musik, aku hanya bisa beribadah, aku hanya bisa berdoa. Lakukan itu dengan setia, dengan keberadaan kita, dengan kemampuan kita. Jangan merasa minder seperti kura-kura. Ya tetap melakukan apa yang menjadi kerinduannya, tetap berlari dalam keadaannya sebagai kura-kura. Kancil dengan kehebatannya kalah dengan orang-orang yang tetap melakukan apa yang dia bisa. Kalau kita melakukannya sebagai pelari-pelari yang mengikuti gelanggang pertandingan ini, yaitu pertandingan iman kita di tahun yang baru ini, kita belajar untuk senantiasa ingin menjadi pelari yang hebat. Dan pada akhirnya saudara, kalau kita teringat tentang lari, tentang berlari dan ada tujuannya. Kalau ada sekolah berkata, larilah, lompatlah, Lut dan keluarga. Cerita Lut dan keluarganya. Pada saat Sodom dan Gomora akan dibumi hanguskan Tuhan karena dosa-dosa yang begitu hebatnya, sehingga Tuhan tak hukum aja Sodom dan Gomora. Tetapi ada hamba Tuhan, pamannya Lot, Abraham, bapak orang beriman, berdoa ngesak keponakan lho orang Sodom dan Gomora, ngecak keluarganya, anaknya 2 perempuan dan istrinya. Dia berdoa kepada Tuhan, Sodom dan Gomora akan berhukum, bumi hanguskan. Tapi keponakanku jenengan Tuhan, seandainya, kata Abraham, berdoa kepada Tuhan, seandainya ada 50 orang yang percaya, orang yang beriman gimana? Oh, aku tidak jadi membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Oh, kasih tuh itu deh.
Kasih dihukum, ada 50 orang yang beriman. Lalu Tuhan, maafkan aku ya, kita tolong 5 seandainya 45 orang. Ada yang beriman di Sodom dan Gomora, ya wis, gak tak hukum, gak situ tak hukum. Tuhan, maaf ya, lek 40 toh. Akhirnya sampai turun dari 40, 30, 20 sampai 10. Ternyata yang beriman hanya 4 orang di Sodom dan Gomora, yaitu Lot, istrinya, dan 2 anak perempuan. Ya dihukum saudara, karena wis ditowo Tuhan sama Abraham, ditowo sampai 10. Ternyata nggak ditemui 10 orang beriman. Akhirnya di bumi hanguskanlah Sodom dan Gomora. Sebelum itu Tuhan mengasihi Abraham. Tuhan mengasihi 4 orang yang beriman itu loh. Ya, sebagai peserta turut berlari. Lot ini dikasihi, maka Lot ini diselamatkan. Ya, datang 2 malaikat Tuhan. Lembek-lembek, lemah-lemah, alenteng-alembek, ya enggak cepet-cepet, ayo cepet keluar dari Sodom dan Gomora. Lemah-lemah dipegang sama 2 malaikat ini. Lot dan keluarganya dipegang, suruh keluar dari Sodom dan Gomora. Setelah itu malaikat ini berkata, berlari, lari ya, sing kuwancing ya, aja menoleh ke belakang, lari ya, menuju ke pegunungan. Lot tahu kondisinya. Lek sampai ke gunung aku gak kuat. Sing cidak iku klono kota iku sing cidek, gak sampai gunung aku gak kuat. Kota ndi iku lho sing cidek wae, ya, sing cidek sampai kota iku wae. Ya wis, dikabulkan saudara. Karena Lot ini beriman. Dengan anaknya 2 perempuan, seberapa sih perempuan itu bisa berlari? Saya dulu pernah ya berlari untuk menghubungi Bogowonto itu, saya sambil jalan kok sampai perut saya keram ya, karena nggak pernah latihan. Akhirnya berlari, suruh berlari sekuat tenagamu, kamu berlari, jangan sampai menoleh ke belakang. Akhirnya Lot, istri dan kedua putrinya berlari sekencang-kencangnya. Kata malaikat, jangan menoleh ke belakang. Lo istri Lot lari abot hartai, opo sih menoleh ke belakang. Jadi tiap garang saudara, tidak sampai ke kota yang merupakan tujuan daripada apa yang diminta Lot. Sehingga yang selamat cuma 3 orang, 2 anak putrinya Lot ini dan Lot. Di kota yang ditunjuk, atau nang gunung gak kuat nulis nang kota. Ya wis, karena engkau kota itu tidak akan kutunggang balikan, tidak akan kuhukum. Dengan berlari sekuat tenaga, seperti kita pada saat ini. Pada saat kita melatih tubuh kita, mempersiapkan diri dalam kehidupan kita, berlatih itu sulit. Harus ada harga yang harus dibayar. Kita harus seperti Lot, mempunyai iman yang teguh. Dan kita harus belajar seperti kura-kura dengan keberadaan kita. Kalau kita ingin menjadi peserta yang turut berlari, ya. Kalau kita ingin menjadi peserta yang turut berlari, harus taat kepada pelatih kita. Apa yang dikatakan pelatih harus taat. Apa yang dikatakan Tuhan, kamu harus gini, kamu harus punya kasih, kamu harus murah hati, kamu harusnya diperintahkan Tuhan yang ada di dalam Injil, di dalam kitab yang kita baca, kita renungkan, kita dengar. Itu pelajari saudara, supaya kita menjadi pelari-pelari yang pada akhirnya menjadi pemenang. Jangan hanya sebagai penonton. Kalau kita di dalam Ibrani dikatakan banyak saksi yang mengelilingi kita. Pada saat perlombaan kan banyak penonton di situ. Banyak saksi yang mengelilingi kita itu sebagai awan, yang seperti awan mengelilingi kita. Orang penonton itu yang suka kritik, suka mencemooh. Di dalam dunia ini, pada saat kita masuk ke dalam gelanggang pertandingan iman kita, banyak yang mencemooh kita, banyak yang memaki kita, banyak yang menggosipi kita, banyak membicarakan kelemahan kita, banyak yang mengkritik kita. Kalau dulu saya menjadi WL ya, ada seorang pendatang ya dari diajak teman saya kerja ini. Pada saat saya melayani WL, saya ingat saya dikritik saudara. Setelah selesai saya dikritik, Mbak, lek WL kok
berarti kita itu belum sempurna. Harus introspeksi diri. Pada saat saya mendengarkan perkataan teman saya, oh itu kita itu jauh dari sempurna. Kalau ada orang yang mengkritik, kalau itu membangun, gak apa-apa, terima. Tetapi kalau itu menjadi pencemooh yang melemahkan iman kita. Kemarin teman saya itu mendapat, gak sengaja melihat WA temannya yang rasani DE. Karena imannya dirasani, teman saya marah. Gak apa-apa rasanya aku, ojoknya ada Tuhanku. Dia begitu, dia seiman dengan saya. Ojoknya ada Tuhanku, ojoknya ada orang Kristen. Dia marah, dia ingin melabrak teman saya. Saya berkata gini, hei, ikut salibku, ya. Kalau Tuhan berkata, kalau kamu ingin menjadi muridku, sangkal dirimu, pikul salib baru ikut aku. Saya berkata, nek kok dirasani, ikut salibmu ya, pikulan, ya. Setelah itu dia itu beribadah, kena firman lagi, bahwa walaupun kita dimaki, walaupun kita dicaci, walaupun kita dirasani, kita disakiti, kita disepelekan, kita tidak dihitung, tidak masuk dalam hitungan, kita direndahkan, kita difitnah, mungkin mengalami seperti itu semua dialami Tuhan kita. Tuhan tidak membalas kok. Tambah berdoa, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan memberkati. Tuhan juga mengajarkan, ampunilah orang yang berbuat jahat kepadamu. Balaslah caci maki dengan engkau memberkati mereka. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu firman Tuhan. Dan di sini dikatakan, penonton itu bisa mencemooh, bisa mengkritik. Tetapi ada juga penonton yang jadi supporter, menyokong kita. Ayo cepet ya. Kalau dalam perlombaan kan, ayo cepet ya, memberi semangat kepada kita. Orang-orang yang seperti ini yang mendukung kita. Mungkin itu saudaramu, mungkin itu temanmu, mungkin itu sahabatmu, mungkin itu saudara seiman, ya, yang menyokong kita, mensupport kita. Ayo setia, ayo bangun, ayo bangkit, ayo melakukan yang baik, mengajak kita hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Jangan jadi penonton aja, terus malas aku, mau jadi pelari, malas. Tadi penonton lain, ada satu teman saya yang dulu melayani, dan setelah itu karena tekanan, karena mendapat tekanan, mendapat penderitaan, dia nggak kuat. Terus lebih baik aku dari jemaat biasa, aku mau melayani, meninggalkan pelayanan. Tetapi Tuhan itu mengasihi kita supaya kita tetap bertahan. Kata Paulus, engkau akan mendapatkan mahkota, engkau akan mendapatkan hadiah, engkau akan mendapatkan mahkota yang abadi. Itu harus apa? Orang, berbagailah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Karena dalam pencobaan itu engkau akan tekun dan tahan uji dan akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan Tuhan mengingatkan juga, berbagailah orang yang setia sampai mati, karena dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Harus setia sampai mati, berbahagia dalam menghadapi pencobaan. Mungkin pada saat ada pencobaan, ada tindisan, ada kesesatan, ada ujian yang datang menimpa hidupmu. Biar kita berbahagia, tetap berfokus pada Tuhan yang menjadi pelatih kita. Kalau kemarin Ibu Gembala menyampaikan firman, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan segala jalanmu. Biar kita tidak hanya menjadi penonton, tapi kita menjadi pelari yang turut menjadi peserta dalam gelanggang pertandingan iman kita. Dan jangan menjadi peserta yang mengundurkan diri. Wes gak sih doa menjadi peserta pelari, wes gak wes mengundurkan diri. Tuhan gak suka. Karena dikatakan, aku tidak ingin engkau menjadi jemaat yang mengundurkan diri. Tetapi dikatakan harus maju terus bersama dengan Tuhan. Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, karena tangan yang membawa kita kepada kemenangan. Bukan
mengundurkan diri. Dulu aku melayani kok saya aku kesel, wis tuwa, wis lerek sing nom-nom ae. Jangan saudara, tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, ya. Kata firman Tuhan, menyala-nyala, layani Tuhan, menyala-nyala, karena Roh Allah ada di dalam diri kita, ya. Dikatakan di sini bahwa tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, karena orang yang mengundurkan diri menjauh daripada Tuhan, maka binasa itu menjadi bagiannya. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Kalau saudara percaya, maka hidup itu adalah menjadi hak saudara, menjadi berkat yang Tuhan berikan sebagai bonus bahwa kita adalah orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Pada akhirnya hidup yang kekal itu menjadi bagian kita. Kalau kita tidak menjadi penonton, jangan menjadi peserta yang mengundurkan diri. Dan ada juga pada saat berlari itu kita menjadi peserta yang jatuh. Kalau jatuh, wis kapok aku wis gak melayu meneh, jangan saudara. Tapi pada saat kita jatuh, Tuhan berkata, tidak sampai tergeletak, aku akan menopang tanganmu untuk bangkit kembali dan berlari kembali. Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak, karena kita harus mencapai tujuan kita, mencapai garis finish yang Tuhan sudah tentukan bagi kehidupan kita masing-masing. Menjadi pelari itu tidak gampang, banyak godaannya. Kalau sebagai pelari ada kerikil kecil sekecil ini pun bisa menyakiti kakinya pada saat berlari. Seperti Kidung Ageng berkata, tangkaplah rubah-rubah itu, rubah-rubah kecil yang merusak pohon, kebun-kebun anggur. Dosa-dosa kecil, mungkin kita itu malas, mungkin kita itu enggan, mungkin kita itu tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kita sibuk dengan urusan kita. Mungkin kita malas. Pada tahun yang baru kita malas beribadah, malas memuji Tuhan, malas berdoa, malas untuk melakukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, malas. Ayo bangkit kembali. Biarlah kita masuk ke dalam pertandingan yang pada akhirnya berkat-berkat kemenangan itu sudah disediakan bagi kita oleh Tuhan, dan berkat-berkat hadiah-hadiah itu sudah disediakan untuk kita, orang-orang yang mau belajar untuk menjadi peserta yang baik. Dan dikatakan bahwa karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Hadiah sudah disediakan bagi kita yang melakukannya. Di dalam pertandingan ini dikatakan, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, bertandinglah dalam pertandingan yang benar, dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Harus direbut. Kerjakanlah keselamatanmu. Ojo menang tok, ojo jatuh terus gak bangun-bangun. 7 kali orang benar itu jatuh, tetapi dia bangkit kembali, karena kuasa Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan saya, membawa kita untuk tetap menjadi peserta, dan pada akhirnya kita menjadi pelari. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh hadiah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur atas firman Tuhan pada saat ini, di mana pada saat akhir hidup Bapak Gembala, firman-Nya diingatkan kepada kita, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah menang, imanku telah menang, dan aku telah menang untuk memelihara iman itu, untuk menjadi pemenang-pemenang yang akan mendapatkan mahkota, mendapatkan hadiah. Orang-orang yang menang akan mewarisi kerajaan surga. Janji-janji Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Engkau selalu hadir dalam hidup kami Tuhan, sampai memutih rambut kami. Kau menginginkan kami untuk tetap masuk di dalam pertandingan iman kami, mengikrarkan janji kami. Sekali
gereja-gereja Tuhan yang pada akhirnya mendapatkan kemenangan yang kilat gemilang yang asal daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau selalu hadir saat aku rindu.
Ibu Widya pimpin kita dalam doa. Terima kasih akan firman Tuhan. Syukur dan terima kasih kami haturkan kepada Tuhan. Kami malam kami menerima firman Tuhan. Ajarkanlah kami untuk setia Tuhan, berlari sampai tujuan, sampai kami menerima mahkota keabadian. Agar kami tidak mundur di tengah-tengah Tuhan, tetapi kami tetap semangat mengiring Engkau, semangat melayani pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Bayayu, berkati di dalam pekerjaannya, berkati dalam kerinduan pergumulannya, terlebih Tuhan berkati di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbuat baik, dipersilakan mbak-mbak yang bertugas, mbak budi-budi. Pada hari ini adalah ketiga seperti biasa persembahan dijalankan doakan. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dimohon Mbak Paten pimpin kita dalam doa. Kami bersyukur Bapa pada hari ini Tuhan telah memimpin dari awal pada saat ini. Segala tadi cinta kami mendengarkan firman-Mu, Bapa juga izinkan kami memberikan yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. Mari kuduskan tangan dan hati kami Tuhan, sehingga persembahan yang kami persembahkan benar-benar berguna untuk pelayanan pekerjaan Allah tempat ini. Kuduskan hamba-Mu budi-budi dan berkati pelayanan beliau Tuhan, kerinduannya sampai keluarganya Bapak juga mengenal. Terima kasih Bapak, kami bisa mempersembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa baik perbaikan gereja atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang Tuhan berterima kasih pada hambanya Ibu Yayu yang pada malam hari ini
sudah memberkati kita dengan firman Tuhan yang begitu indah, yang menguatkan kita, ya, untuk kita lebih hari mencinta Tuhan, untuk kita lebih hari lebih setia melayani Tuhan. Biar Tuhan memberkati Ibu Yayu, memberkati kesehatannya, pekerjaannya, saudara-saudaranya, apa yang dipergumulkan, Tuhan memberkati, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur ya, pada malam hari ini kita diberi kesehatan oleh Tuhan ya, untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan seperti pada malam hari ini. Jadwal ibadah seperti biasa, Minggu sekolah Minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Terima kasih sang leader, singer. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik, Tuhan berkati apa yang diperkumpulkan, pasti Tuhan memberi dan mengabulkan. Residi sang sistem Tuhan memberkati beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang sampai pada malam hari ini tetap setia memuji besarkan nama Tuhan, percaya dan yakin bahwa jernih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri pada kita pada malam hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Engkau ada
Tuhan Yesus, kami berdoa buat sidang jemaat yang tidak hadir pada malam hari ini Tuhan. Bapa Maha tahu, pada malam hari ini banyak sekali saudara-saudara kami yang tidak hadir Tuhan, yang sakit Tuhan mau menyembuhkan. Biar minggu depan bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji, membesarkan nama-Mu dengan badan yang kuat dan sehat. Terima kasih Tuhan, syukur terima kasih. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bersatukan kami sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk bersama-sama melayani di tempat ini. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang mencari sekolah, yang kos, yang ujian, yang mengerjakan skripsi, yang praktek, yang magang, supaya Tuhan beri kepandaian, kecerdasan, dan dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang jahat Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa buat persembahan persepuluhan sidang jemaat Tuhan. Kami yakin dan percaya sidang jemaat-Mu yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sesuai iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kami berdoa buat situasi kota dan bangsa kami Tuhan. Beri keamanan Tuhan, kedamaian, dijauhkan dari huru hara demo-demo, supaya kami yang beribadah bisa bebas dan luasa seperti pada malam hari ini untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah-daerah Tuhan. Biar Tuhan memberkati para pemimpin negara ini, bangsa ini, kota ini dengan takut akan Tuhan, dan biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat para dokter, para medis dimanapun mereka berada dan ditempatkan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Biarlah mereka Tuhan Yesus sehat, kuat Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan Ibu Gembala kami. Kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan para pengerja kami. Kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan seluruh sidang jemaat kami di tempat ini Tuhan. Biar kami selalu sehat, panjang umur untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur, terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat seluruh kami Tuhan, sidang jemaat-Mu. Biar kami Tuhan mempersatukan kami. Untuk kami Tuhan lebih hari lebih setia mengiring Engkau Tuhan tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, kami akan pulang. Ntar kami sampai rumah tangga kami dengan selamat. Kami dengan percaya kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang berbeban berat ada masalah Tuhan sudah angkat dalam nama Tuhan Yesus sudah buka jalan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat yang indah kami menanti berkat yang daripada surga. Pedangkan tangan Maha Kuasa-Mu Bapak, memberkati kami semua dengan berkat damai sejahtera, kasih karunia dan penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Oh siap.